Oke, halo. Kenalin aku Zaki. Di sini aku bakal bahas KBF 3. Nah, oke, kita langsung aja kali ya. Nomor 2 ini ada matriks, transpose, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kayak gampang aja. Nah, jangan lupa di kuadrat ini itu adalah perkalian dengan sejenisnya. Kayak perkalian matriks tapi dengan yang sama. Misal kayak 1, 2, 4, 3 ini. Dikali lagi sama 1, 2, 4, 3 lagi. Karena kuadrat gitu. Bukan kayak setiap sub matriksnya kayak satu kuadrat, dua kuadrat. Bukan kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Aku udah lah, udah nulis tadi. Nah, ini ya. Jadi tinggal dihitung aja kayak kan tadi dia kayak A94B ditranspose, jadi kayak empatnya itu pindah ke atas gitu loh. Jadi kayak A49B. Nah, gitu. Min ya itu tinggal dikali masuk dan lain sebagainya, terus perkalian matriks biasa terus nanti tinggal disesuaikan kayak sub 1 setiap matriks itu nanti dijumlahin dan sebagainya. Nanti dapat tuh A, B sama C sama D-nya. Nanti at the end dapat 31. Gampang. Lanjut yang ini. Nilai A dengan A tidak sama dengan 1 sehingga matriks ini singular. Nah, A-nya berapa? Nah, sebenarnya ini kayak syarat singular itu apa sih? Syarat singular adalah determinannya sama dengan nol. Nah, untuk nyari determinan itu tuh ada banyak cara. Apalagi 3 kali 3 itu kinda hard gitu ya. Tapi waktu itu gue pakai matrix calculator, itu lebih easy aja. Tapi kalau kalian nanti misal di ujian ketemu soal kayak gini, aku saranin sih pakai cara yang ini nih, ekspansi matriks namanya. Jadi pilih nih daerah apa bagian mana yang gampang. Nah, aku milihnya yang A 1 ini. Jadi nanti kayak karena dikali A berarti yang matriksnya determinan itu adalah yang ini dicoret-dicoret. Nah, jadi A-5 6-5. Makanya di sini pardon. Nah, ini sini A-5 6-5. Nah, sekarang yang min 1. Jadi gini gini. Jadi siklusnya itu positif, negatif, positif gitu ya. Nah, jadi A, karena A nanti matriksnya jadi kayak yang kotak itu. Lanjut, sekarang yang satu ini, berarti sederet ini sama sederet satu ini dicoret, jadi sisanya apa? 65, 65. DZ, 65, 65. Lanjut, karena dia di tengah, jadinya ada minusnya gitu ya. Lanjut, satu ini berarti dicoret ini sama dicoret ini, jadinya sisanya yang ini doang kan. 65 sama A-5. Udah deh, nanti dibuat sama dengan nol. Nah, ini tuh determinan. Jadi yang si kotak kisahnya itu di determinanin itu. Biasa diagonal ini kurang ini dan sebagainya. At the end dapat tuh A-nya itu 1 sama 6. Tapi kan di sini A-nya nggak boleh satu. Berarti sisanya A yang potensial untuk membuat si ini determinannya nol adalah 6 gitu. Jadi dia nanti matriksnya singular. Karena A-nya 6. Alright, lanjut. Ini nilai eigen dari matriks. Eigen itu kan gampang aja ya. Eigen tuh gimana? Dikurang lambda, dikurang lambda. Jadi lambdanya itu adalah si eigenvalue-nya. Udah deh, nanti lu cemplungin aja di matriks kalkulator atau nanti kalian hitung sendiri aja. Ini aku pakai matriks kalkulator aja dan lambdanya aku kasih X aja biar gampang. 6 ini 6 terus 3 min X. Sisanya gue hapus, wait. Oke, ini digimanain sih? Dideterminanin kan, dan dia harus dibuat sama dengan nol. Oke, x kuadrat min 4x min 33 nanti dibuat nol. Nanti ini bisa kayak pakai rumus ABC. Nanti at the end lu bakal dapet ada dua kayak plus minus gitu. Jadi kayak 2 plus minus akar 37. Karena yang satunya udah plus akar 37, berarti sisanya yang minusnya akar 37. Udah deh, gitu aja sih, tinggal dideterminanin sama dengan nol. Alright, lanjut di sini. Hmm, Oke, di sini ada domain. Yang ditanya domain. Nah, domainnya itu ada udah dikasih tahu nih domainnya. Dan sekarang fx yang memenuhi domain itu apa sih? Oke, kita breakdown satu-satu kali ya. Jadi di sini ada kayak x kuadrat tambah y kuadrat itu harus lebih dari 6. Terus x kuadrat tambah y kuadrat itu nggak boleh 7. Nah, di sini ada fungsi apa aja sih kandidatnya? Oh, ada len sama ada akar. Nah, kalau akar di bawah ini beda akar di bawah sama di atas ya. Kalau akar di atas itu si dalamnya gimana? Boleh ya lebih dari atau sama dengan nol. Tapi kalau yang di bawah, karena 1/0 itu haram banget di matematika, so jadi yang bawah ini tuh harus apa?
lebih dari nol aja nggak pakai sama dengan. Nah kalau len nol itu nggak ada teman-teman. Jadi yang ada itu apa? Len satu, len satu sama dengan nol. Tapi len satu di bawah itu kan jadi nol kan. Jadi kayak satu per nol. Satu per nol tadi again haram. Jadi doesn't allow gitu ya. Oke, jadi gimana nih? X kuadrat tambah Y kuadrat itu harus lebih dari 6. Nah, masukin ke sini. Oke. Tapi pas dimasukin X kuadrat tambah Y kuadratnya lebih dari 6, lebih dari 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 aman ya. Oke. Tapi kalau tidak sama dengan 7, tidak sama dengan 7 kan tidak menyalahi ini kan. Kalau gue masukin ini 7, ini X kuadrat tambah Y kuadratnya 7, 7 kurang 6, 1. 1 per 1 aman aja. Berarti tidak dimaksud gitu ya. Bukan yang A, apalagi yang B. 7 masuk ke sini ya satu ya udah nggak menyalahi apapun. Berarti ini ada hubungannya sama len nih. Oke, kita nanya-nanya lagi nih. Terus kalau gue cemplungin 6 di sini, kenapa? Oh, len 0. Oh, nggak boleh karena nggak ada. Alright, berarti aman nih. Ini semuanya udah sedeal sama ini. Sekarang lanjut kalau gue cemplungin 7 emang ada masalah di mana sih gitu ya. Oke, kalau gue masukin di sini len 7 min 6 berarti jadinya satu per len satu. Len satu itu apa? Nol. Satu per nol tuh nggak boleh. Jadi ini nggak banget. Jadi makanya dibatas nih sama si domain. Jadi biar nggak menyalahi gitu ya. Oke, lanjut di sini len 7 min 6 jadi len nol. Ya udah len nol satu len satu satu len satu nol ya udah aman aja. Jadi nggak menyalahi apapun. Yang eh satu per 6 min x kuadrat tambah y kuadrat. Hmm. Jadi ini 6 minus x kuadrat tambah y kuadrat. Ini ya. Nah, kalau gue masukin 7, jadinya len 6 min 7 atau len min satu. Len min satu itu enggak banget kan, teman-teman. Jadi kayak yang lebih appropriate itu adalah yang C. Jadi kayak dibatasin nih sama si domainnya. Pokoknya domainnya itu harus lebih dari 6 dan nggak boleh 7. Karena kalau 7 nanti dia jadi kayak satu per len satu dan akhirnya dia satu per nol dan itu haram. Dan kenapa lebih dari 6 ya karena dari lennya. Lennya itu nggak ngebolehin dia 0. 0,1 oke lah 0,1, 0,2, 0,3. Tapi kalau len 0 tuh nggak ada banget. Kenapa? Karena lu tahu nggak sih grafik matriks itu kayak gimana? Eh, grafik len. Kayak gini kan. Dia tuh nggak pernah nyentuh 0. Jadi nggak boleh banget. Oke? Y-nya sama dengan 0. Gitu kali ya. X-nya sama. Oke, lanjut lanjut lanjut. Di sini ada matriks peak muda sama dewasa. Terus populasi tahun pertama segini. Nah, populasi tahun kedua. Nah, ini sebenarnya kan ada hubungannya sama kayak hubungan gini gak sih, teman-teman? Yang kayak xn tambah satu. Sorry, ini gue nulisnya pakai kursor dan kinda hard. Itu kali matriks kali xn. Jadi, kalau gue pengen tahu tahun kedua, ya udah gue cemplungin aja di sini satu. Jadi ini kan X1 tambah satu. Jadi gue dapat nih data tahun kedua dengan data tahun pertama karena N-nya satu tadi gitu loh. Jadi ini kayak rekursif. Jadi tahun kedua tuh ada hubungannya sama tahun ke satu, tahun keempat nanti ada hubungannya sama tahun ketiga dan tahun sebelum-sebelumnya. Tahun ke 100 nanti ada hubungannya sama tahun ke 99 dan tahun-tahun sebelumnya yang nyambung. Jadi kayak namanya function rekursif kali ya. Jadi gampangnya ini tinggal dikali aja si matriks ini yang gede ini 3 kali 3 sama si datanya itu. Let's go. Kita cobain kali ya. Wait. Oke. Kita cemplungin ke sini. 0,6, 0,3, 0, 0,9, 0,9, 0, 0, pardon, 0, 0, 0,9. Nah, dikali sama sih datanya ini 80, 40, 120. Ke bawah tapi. Nah, kayak gini. Nah, udah deh tinggal dikali aja, tek, dapat hasilnya tuh. 156, 24, 144. Dan sesuai gitu loh, 156, 24, 144. Gampang kan? Oke, lanjut. Jika X dan Y tak nol, maka inverse dari ya udah ini tinggal dikali dulu aja terus nanti di inverse. Ini kalian bisa aja langsung cemplungin ke sini atau kalian ngitung sendiri.
pakai tangan sendiri dan sebagainya. Pokoknya gampang lah ya perkalian matriks tuh gimana baris kali kolom. Baris kali kolom nanti masuk ke sini gitu kan. Baris lagi kali kolom masuk ke sini. Lanjut yang bawah sekarang. Baris kali kolom satu nanti masuk ke baris dua kolom dua kolom satu gitu kan dan sebagainya. Gampang. Nanti tinggal dicari inverse-nya. Cari inverse itu gimana? Ya, cari inverse nanti tinggal di inverse aja. Tinggal kayak satu per determinan, nanti kali adjoin, adjoinnya nanti kayak dipindah-pindah gitu-gitu lah ya. Easy aja. That's it. Oke. Nah, kalau ini mungkin nanti bentuknya kayak, jadi satu-satu nih, ini di inverse gitu ya. Nanti dihitung-hitung aja. Sama aja kok. Lanjut. Nah, ini nih ada matriks A, dia punya vektor eigen 633. Maka nilai P sama Q-nya. Oke, ini gimana nih caranya? Gampang aja. Ini tuh kan ada hubungannya sama apa sih? Kalau ada eigen sama matriks ada hubungannya sama apa? AV sama dengan lambda V kan? We don't know lambdanya berapa. Dengan vektor segini, eigen value-nya berapa? We don't know. Tapi kayak trying aja dulu gitu loh. Lu cemplungin aja dulu semuanya. Kayak misal ya, let's do it. Ini min 3 min 2 min 2 and then min satu 4 2 P, min satu Ki, ini nanti 633. Oke, sesuai ya. Ini AV-nya. Oke, ceng, dapat tuh. Nah, ini tuh adalah lambda V-nya. Nah, karena si V-nya itu 633 dan yang bawah itu adalah min 3, berarti lambdanya berapa? Ya dikali min satu dong. Nah, nanti FDN adalah 3P min 21 ini dibuat jadi min 6. 3Q min 6 ini dibuat jadi min 3. Min 3 ini dibuat min 3 ya udah gitu. Jadi nanti P yang memenuhinya adalah 5 karena 3 kali 5 15 kurang 21 itu min 6. Sesuai gitu lah. Jadi karena lambdanya min satu. Jadi lu harus tahu dulu lambdanya berapa. Ya udah pakai hubungan ini aja. Nanti lu dapet. Easy kan? Oke, lanjut. Fungsi tersebut akan continue di 3 min 3 jika P-nya berapa? Ya, ini mah tinggal dicemplungin aja nggak sih? 3 min 3 continue. Oke, jadi ini sebenarnya kayak dilimitkan gitu, dilimitkan dengan X-nya itu 3 min 3. Nanti P-nya berapa? Nah, gampang aja, kalian bisa langsung masukin ke MathWay atau kalian sebenarnya udah hafal dulu nih. X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 itu adalah X tambah Y dikali sama X kuadrat min XY plus Y kuadrat. Jadi nanti pas dibagi, sisanya itu ini doang. Jadi nanti ini tinggal dicemplungin 3 min 3 hasilnya si 27 itu. Gampang kan? Kayak dibagi gitu nanti pembuat nolnya, which is yang di bawah, itu udah hilang duluan gitu loh. Jadi nanti atasnya aman. Atau bisa nggak ya di All Hospital? Gue nggak tahu sih. Coba nanti kalian cobain aja kali ya di All Hospital. Alright. Kita lanjut ke soal terakhir ya ini yang banyak banget poinnya. Proses metilasi DNA dimodelkan dengan persamaan rekursif yang tadi udah kita pakai juga. Pasangan eigen dari A adalah, nah untuk nyari eigen gampang aja. Tinggal kayak 0,7 ini masukin ke, bentar, ini kok, oke, oke. Bentar ya. Nah, tinggal cemplungin lagi ke sini. Terus gimana kalau eigen di diagonalnya ada min X kan? Jadinya kayak 0,7 min X di sini, ini 0,3, terus ini 0,3. Terus diapain determinan sama dengan nol. Nah, nanti udah ketemu ini, ya udah pembuat nolnya kan yang pembilangnya doang. Nanti pembilangnya dibuat nol. Nanti at the end bakal dapat tuh nilai eigennya. Dan ternyata nilai eigennya berapa nih? No. Oh, nyari vektor eigen. Oke. Nilai eigennya 1 sama 0,4. Nanti nyari vektor eigennya gampang dan sebagainya gitu-gitu lah ya.
Oke, pernyataan yang benar adalah teorema Frobenius dapat digunakan karena A adalah matriks primitif. Karena kenapa primitif? Karena positif semua gitu ya. Lanjut, menggunakan teorema Frobenius untuk T menuju T hingga diperoleh X T menuju. Oke, jadi ini untuk nyariin itu adalah dibandingin. Nanti ketahuan nanti dia stable-nya kemana. Dibandingin terus limit menuju kita hingga. Jadi sampai tak hingga berapa sih gitu lah. Dan nanti at the end tuh karena eigen yang terbesar tuh menuju ke situ gitu loh. Karena eigen terbesar itu adalah eigen satu dan faktornya adalah satu satu ya udah. Nanti biasanya menuju ke situ. Tapi untuk stable atau nggak stable sebaiknya dicoba. Tapi untuk biologi, kasus-kasus biologi kayak matriks DNA atau apapun itu emang kayak model matematikanya itu dibuat stable sih. Tapi ya udahlah. Oke, paling gitu aja sih. Bye. See you di pembahasan KBF 4.